Heboh, sebuah pengakuan yang teramat menohok hingga kejutan yang benar-benar tak terduga-duga agaknya tengah mewarnai drama dalam biduk rumah tangga Insanul Fahmi, Wardatina Mawa, dan Inara Rusli. Bagaimana tidak, pemirsa? Jika sebelumnya Inara terkesan diam dan tak banyak berbicara terkait upaya perdamaiannya, kini secara mengejutkan, tiba-tiba Inara Rusli akhirnya buka suara dan membuat sebuah pengakuan yang menggemparkan jagat dunia maya. Lewat sebuah postingan, Inara secara terang-terangan mengungkap bahwa dirinya selama ini telah berupaya keras untuk bersimpuh, memohon maaf secara langsung. Namun, apa yang terjadi, niat baik itu justru disebut-sebut masih membentur tembok besi pihak dari pihak Mawa. Lantas, menurut Inara, apa yang membuat permintaan maafnya seakan ditolak begitu saja? Benarkah Wardatina Mawa sengaja menutup pintu komunikasi dengan Inara demi sebuah eksistensi? Ataukah ada alasan lain yang membuat permintaan maaf Inara seakan terkesan sia-sia? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seolah tak ingin terus terpojok dalam narasi yang menyudutkannya, Inara Rusli siang hari kemarin memang secara tiba-tiba muncul ke hadapan publik melalui sebuah postingan di media sosialnya. Sebuah unggahan yang seketika memantik beragam reaksi publik tersebut. Pasalnya, Inara secara belak-belakan mengungkap bahwa dirinya diam-diam sebenarnya telah berupaya menanggalkan egonya demi sebuah perdamaiannya dengan Mawa. Inara mengaku sudah mencoba meminta waktu untuk bertemu dan bersimpuh memohon maaf secara langsung. Namun sayang, niat tulus tersebut kabarnya justru terbentur oleh kesibukan pihak sebelah yang kini tengah asik mencecap manisnya dunia baru di panggung keartisan. Lantas, benarkah sindiran halus ini memang ditujukan khusus untuk Wardatina Mawa? Tak hanya soal permintaan maaf yang tak kunjung bersambut, pemirsa, Inara pun kembali mengunggah sebuah pesan yang syarat akan makna mendalam terkait garis takdir dan cobaan. Inara menulis, baginya, setiap insan tak akan pernah diwafatkan sebelum ia mampu melewati cobaan berat yang mungkin sempat membuatnya berada di titik benci. Sementara itu, pemirsa, di balik ketegaran yang ia tunjukkan, sebenarnya jauh sebelum pernyataan itu terungkap, sebuah fakta getir justru diungkap oleh sang kuasa hukumnya terkait kondisi rumah tangga Inara dan Insanul yang kini disebut-sebut tak lagi sehangat dulu. Prahara ini seakan telah merenggut keharmonisan yang pernah mereka pamerkan di awal pernikahan. Sejak Desember lalu, jarak seolah mulai tercipta secara perlahan, membuat keduanya kini kian jarang terlihat melangkah bersama dalam satu tujuan. Ya, update saat ini sih sebetulnya dengan Insanul itu ingin kembali ke Mawa seperti itu. Ya kan, mereka karena suami istri yang sudah punya buku nikah. Jadi wajar-wajar aja mereka memang sampai saat ini masih suami istri. Terhadap Inara, ya mungkin hubungannya tidak sebagus sebelumnya. Seperti itu. Mereka juga jarang mereka terlihat berdua. Kami pun sering berkunjung ketemu, ya kan, di luar. Itu juga Inara juga tidak ada pendampingan dari Insanul, gitu loh. Kalau kita melihat bahwa sudah mulai ada jarak, tapi apakah itu benar atau tidaknya hanya mereka lah yang tahu, seperti itu. Karena kami melihatnya sih arahnya seperti itu. Yang kalau kita bicara November, awal-awal Desember, seperti itu. Sudah mulai, apalagi masuk Januari, saya melihatnya mereka berjalan sendiri-sendiri, seperti itu. Dan masih dalam konferensi pers yang sama, kuasa hukum Inara mengungkapkan sebenarnya kliennya masih berupaya untuk membuka jalan damai, termasuk dengan Mawa.
Namun, di balik usaha mempertahankan hubungan, Inara disebut juga sudah menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang mungkin akan diterimanya nanti. Lantas, bagaimana dengan hari ini, pemirsa? Apakah Inara masih tetap membuka jalan damai atau ia sudah enggan lagi berurusan dengan Mawa? Keinginan Inara sebetulnya mau mempertahankan, tetapi ya kan dengan suatu kondisi-kondisi yang memang nggak memungkinkan, dia juga siap untuk berpisah. Di saat Inara mengaku telah berupaya mengetuk pintu perdamaian, namun tak kunjung mendapatkan respon. Di sisi lain, Wardatina Mawa justru tengah diliputi rasa syukur yang teramat dalam. Lantas, apa yang membuat Mawa begitu bahagia? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sementara itu, pemirsa, momen yang ditunggu-tunggu Wardatina Mawa akhirnya tiba juga. Lewat unggahan video singkat di media sosialnya, Mawa tampak tak kuasa menahan haru saat mendengar kabar bahwa kasus hukumnya kini telah naik ke tahap penyidikan. Dengan wajah yang berkaca-kaca, Mawa seolah tak percaya bahwa gelar perkara telah usai dilakukan, yang artinya laporan dugaan perzinahan tersebut dinilai memiliki unsur pidana yang kuat. Selain itu, Mawa menyampaikan apresiasi terdalam kepada pihak kepolisian yang telah mengawal kasusnya dengan adil serta netizen Indonesia yang terus memberikan dukungan. Mawa pun berharap perjuangan hukumnya ini bisa menjadi pelajaran dan kekuatan bagi perempuan di luar sana agar tidak ada lagi yang merasakan luka yang sama seperti yang ia rasakan. Alhamdulillah kasus kamu udah naik sidik. Serius? Iya. Kepantesan tadi itu di grup itu aku dikasih tahu juga tapi belum aku notice. Iya, alhamdulillah udah naik sidik ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Dari kemarin aku tunggu-tunggu momen ini tuh dan alhamdulillah ini terjadi. Aku sedih banget. Kepikiran sama Afnan di rumah. Umurnya masih 5 tahun. Sebenarnya secara tidak langsung tuh yang harus disedihin itu dia, Afnan anak aku, karena dia cuman bisa bergantung sama aku sendiri, berlindung sama ibunya sendiri, dan penguat aku tuh ya cuman Afnan gitu kayak. Ya Allah, aku pengen dia tuh bahagia. Alhamdulillah aku dikaruniain anak laki-laki yang itu jadi pelindung aku nanti. Insya Allah kedepannya dia bakal bisa ngelindungin ibunya. Aku gak nyangka juga ternyata aku bisa ngelewatin yang apa kata orang tuh sebenarnya jadi penguat aku juga. Orang-orang bilang you deserve better, you can do it. Ya alhamdulillah, alhamdulillah I did it. Aku bisa ternyata melewatin semuanya dengan aku mencintai diri aku sendiri. Semuanya aku lakukan ini juga demi anak aku. Alhamdulillah aku bisa self reward, apapun yang aku inginkan aku bisa penuhin itu dengan sendirinya tanpa harus aku bergantung sama siapapun. Dengan aku berdiri kaki aku sendiri, aku bisa tegak di hadapan manusia tapi aku berusaha tunduk di hadapan Allah. Terima kasih banyak untuk pihak kepolisian yang udah benar-benar mengawal kasus aku. Terima kasih banyak semua yang udah support aku, netizen-netizen Indonesia yang selalu mensupport aku dari awal kasus ini terjadi sampai sekarang. Aku bersyukur banget, alhamdulillah. Titik aku lagi ikhlas, benar-benar ikhlas. Alhamdulillah Allah menjawab doa yang aku panjatkan selama ini. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah udah naik sidik. Artinya laporan yang udah aku laporin kemarin udah gelar perkara, alhamdulillah. Tandanya itu semuanya udah terbukti, udah bener. Ya Allah, terima kasih untuk pihak kepolisian yang udah mengawal kasus aku. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, semoga langkah kecil yang ini termasuk bagian dari sebuah ikhtiar aku yang aku lakukan untuk perempuan-perempuan dimanapun berada. Semoga tidak ada lagi yang merasakan hal yang serupa yang udah aku rasakan karena benar-benar sangat sakit banget.
Dan insya Allah aku doakan untuk kita semuanya itu tetap selalu bahagia, happy terus dalam rumah tangganya. Tidak ada ujian, walaupun setiap rumah tangga itu pasti ada ujiannya, tapi tetap bisa bangkit. Dan semoga dari kisah yang udah aku alamin ini bisa diambil pembelajaran, hikmah dari semuanya. Kalian bahagia terus ya. Sebelum itu, pemirsa, ketegasan Mawa juga terlihat dari caranya memutus rantai komunikasinya dengan sang suami. Ia mengaku hingga saat ini Insanul masih terus mencoba menghubunginya melalui pesan singkat, namun Mawa memilih untuk tidak memberikan balasan sama sekali. Bahkan ditanya tentang postingan-postingan galau yang kerap diunggah Insanul di media sosialnya, Mawa seperti menganggapnya bak angin lalu karena tekadnya untuk menggugat cerai sudah bulat dan telah ia serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Dia ngechatin terus, tapi aku mohon maaf aku nggak mau balas. Oh iya, aku nggak lihat sih. Yang berita baru itu juga banyak yang nge-tag itu. Hasilnya, maksudnya jawaban dari semuanya tetap sama tekad aku udah bulat dari awal. Kalau untuk kasus ini, insya Allah aku serahin aja ke penyidik semuanya. Terus ya tetap aku bilang aku bakalan proses gugat cerai. Lebih lanjut, Mawa juga menyinggung soal permintaan maaf yang menurutnya belum pernah datang dari Inara. Meski begitu, Mawa berusaha memaafkan karena baginya Tuhan Maha Pemaaf dan sebagai manusia, ia pun ingin belajar memaafkan. Namun, Mawa mempertanyakan satu hal penting soal permintaan maaf dari Insanul Fahmi yang menurut Mawa tidak cukup hanya disampaikan lewat unggahan di media sosial pribadi. Mawa menegaskan syarat permintaan maaf yang ia ajukan sejak awal adalah disampaikan secara terbuka di hadapan awak media dan bukan diunggah di akun sosial media pribadinya. Lantas, seperti ini ungkapan lengkap Mawa terkait permintaan maaf dari Inara dan juga permintaan maaf dari Insanul Fahmi. Tadi mau minta maaf kan tanggapannya Ya berusaha, tapi insya Allah namanya Allah juga maha pemaaf ya. Pasti hambanya juga insya Allah bisa memaafkan. maafin tetap proses jalan. Betul. IF minta maafnya kemana dia? Oh, karena kan kemarin aku bilangnya pas mediasi di langsung media. Panggil aja lah ke sana, datengin lah. Sebelumnya, menanggapi ketegasan hati Mawa yang tetap ingin bercerai, Insanul Fahmi juga sempat angkat bicara dan menjawab kabar simpang siur soal dirinya yang dikabarkan telah melayangkan talak terhadap sang istri. Lantas, apa kata Insanul? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk intens investigasi yang road to 4 juta subscribers luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton intens investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan intens investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Menjawab kabar terkait adanya dugaan bahwa dirinya yang sudah mengucapkan talak kepada Mawa, Insanul saat ditemui kemarin, Insanul mengungkap bahwa hal tersebut tidak benar. Bahkan Insanul berujar jika dirinya masih mengupayakan untuk bisa berdamai dengan Mawa. Selain itu, ia juga sebenarnya masih memiliki harapan besar untuk rujuk. Hanya saja, hal ini masih terkendala dengan sikap Mawa yang tetap ingin bercerai. Maka dari itu, Insanul pun hanya minta doanya saja, seraya memberikan doa terbaik untuk Mawa. Tak lupa, ia pun berpesan agar Mawa masih mau memperbaiki hubungan dengan dirinya. Pandangan seorang talak itu biasanya bagaimana para pihak, ya kan? Para pihak memberikan statement. Sedangkan talak itu bisa secara verbal aja itu udah menalak sebenarnya. 3 minggu lebih kita verbal, kita ngomong bahwa ini adalah ditalak, itu biasanya sudah tertalak gitu ya. Jadi udah sampai detik ini sudah 3 bulan lebih, Insanul juga belum tidak ada menalak Mawa.
doain aja yang terbaik pastinya gitu kan. Aku juga selalu ngedoain Mawa, semoga ya selalu sehat, kemudian selalu diberikan kebaikan, dan aku berharap masih pengen memperbaiki ini semua sih, pengen memperbaiki ini semua. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.